wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Sulistiowati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sukoharjo, bersama rekan saya Tuti Sofia, rekan sejawat Ibu Sri Endah Sulistiowati. Ya. Baik, kami akan melakukan percakapan pra-observasi kucing bersama teman sejawat saya. Silahkan simak videonya. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Bu Endah. Ya, terima kasih Bu Tuti sudah menyempatkan waktunya untuk percakapan kali ini. Seperti yang telah saya beritahukan kemarin, bahwa sebagai CGP saya ada tugas untuk membuat percakapan, untuk melakukan supervisi, ya, di mana supervisi itu dilaksanakan pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi, begitu ya Bu Tuti. Dan sekarang kita pada tahapan pra-observasi, ya. Kita berdiskusi, berbagi pikiran terkait pembelajaran yang akan Bu Tuti lakukan pada saat supervisi besok ini. Kira-kira nanti persiapannya seperti apa supaya supervisi besok itu bisa berjalan dengan baik, begitu ya Bu Tuti, dan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Bu Tuti sendiri. Insya Allah. Baik, kira-kira Bu Tuti, apa yang Ibu Tuti harapkan dari percakapan kita kali ini? Ya, Bu Endah, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, sehingga kita bisa berdiskusi. Untuk itu, saya mempertanyakan untuk supervisi besok itu persiapannya bagaimana? Ya, berarti tentang persiapan yang akan dilakukan untuk supervisi besok ya Bu. Baik, kira-kira Bu Tuti itu akan memberikan materi tentang apa Bu? Akan saya berikan materi tentang ruang angkasa. Ya, ruang angkasa nanti akan saya kenalkan tentang roket dan astronom. Itu nanti akan saya berikan materi astronot dan roket. Nah, untuk itu bagaimana penyusunan itu? Artinya materinya tentang berhubungan dengan ruang angkasa, yang berhubungan dengan astronot ya Bu ya, mungkin juga ada roketnya ya Bu. Ya, kira-kira Bu, media pembelajarannya apa yang dibutuhkan Bu Tuti? Ya, betul tadi sudah ya Bu ya. Tadi pengennya memperkenalkan ruang angkasa yang berhubungan dengan astronot. Ya, sekarang kira-kira ya Bu ya, media pembelajaran yang akan dibuat Bu Tuti atau disampaikan Bu Tuti besok itu seperti apa Bu? Saya akan memberikan pembelajaran melalui literasi majalah bergambar dan video pembelajaran yang bergerak-gerak, karena dengan video itu anak kan akan tertarik gitu. Apalagi tentang ruang angkasa, jadi kan anak-anak senang sekali. Jadi Bu Tuti akan mempersiapkan media belajarnya menggunakan buku bergambar, kemudian juga ada videonya, seperti itu ya Bu Tuti. Ya, pelajarannya apa Bu? Kira-kira agar anak, ya, saya mengharapkan dengan anak-anak melihat video itu kan anak-anak mengamati, dan mengamati akan menumbuhkan keterampilan anak, menambah literasi anak dalam mengenal huruf melalui gambar huruf di bawah gambarnya itu sama menambah keterampilan untuk berhitung, terus kognitifnya dan menumbuhkan sosialisasi. Nah, itu nanti kan akan ada kolaborasi Bu. Nah,
berkolaborasi nanti akan menumbuhkan anak untuk bersosialisasi dan bekerja sama itu tadi, dan menambah juga untuk nilai-nilai moral dan agamanya. Contohnya astronot itu ciptaan siapa? Siapa yang menciptakan astronot? Seperti itu. Mungkin bisa saya garis bawahi ya Bu ya. Itu untuk tujuannya itu memberi pemahaman kepada anak ya, pengalaman belajar anak tentang apa itu astronot ya. Kemudian juga memperkenalkan untuk literasi ya, untuk persiapan baca ya Bu, kognitifnya juga untuk berhitung. Kemudian ada tadi norma agamanya juga norma agama juga melalui ciptaannya. Ya, berarti semua akan dikembangkan ya, aspek perkembangannya. Baik Bu, kira-kira Bu, persiapan yang disiapkan Bu Tuti untuk supervisi besok apa Bu? Bagaimana persiapannya? Saya akan mempersiapkan RPP-nya, terus dengan topik, subtopik tentang luar angkasa. Nah, terus akan tambah apa ya? Tambah untuk saya juga mempersiapkan penilaiannya seperti anekdot, hasil karya, terus apa yang satu ya, gambar seri apa itu, media pembelajarannya. Bisa saya lihat ya Bu ya? Oke, ini RPP-nya. Panjenengan ini rencana pembelajarannya juga ada, rencana penilaiannya juga sudah ada. Di sini juga sudah kelihatan ya Bu ya. Untuk pembelajarannya, ragamanya juga sudah kelihatan, berdiferensiasinya. Kemudian juga memunculkan sosial emosional juga. Budaya positif juga ada ada positifnya. Ini sudah bagus sekali Bu. Alhamdulillah ini sudah muncul semua ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira strategi apa yang besok akan Ibu pakai untuk supervisi besok? Saya mau memakai strategi yaitu melakukan pemetaan minat belajar anak dan memberikan materi atau ragam main yang sesuai minat gaya belajarnya. Baik, bisa saya ulang, yaitu melakukan pemetaan terlebih dahulu dengan minat anak yang mungkin berbeda-beda tadi ya. Kemudian akan mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan topik yang diminati anak. Baik Bu. Tadi persiapannya sudah, mungkin ada nggak Bu persiapan yang lain yang kira-kira Ibu itu masih ada kekhawatiran atau perasaan yang mengganjal untuk supervisi besok? Sebenarnya itu masih ada yang mengganjal sedikit itu. Kira-kira Bu, itu bagaimana mengkondisikan anak ketika saya persepsi ya, agar anak itu fokus gitu. Berarti pengelolaan kelas gitu ya Bu ya. Bagaimana anak-anak itu bisa fokus? Biasanya kan anak-anak ya lari ke sana, lari ke sini seperti itu ya Bu ya, anak di PAUD ya. Kira-kira Bu, bagaimana biar rasa tindakan Ibu ya, biar rasa kekhawatiran untuk pas ketika supervisi itu hilang gitu Bu. Khawatirnya hilang. Ya, mungkin saya akan melakukan ice breaking. Melakukan ice breaking agar anak menambah semangat anak untuk belajar, agar bisa fokus ketika saya memberikan pengarahan. Seperti itu. Artinya Ibu akan berusaha memberikan SBK yang bervariasi seperti itu ya Bu, biar anak-anak itu bisa fokus kembali. Nah,
Kemudian tadi sudah akan dari kegajar itu akan ice breaking. Kemudian kira-kira Bu, ada nggak butuh dukungan atau bantuan biar besok itu supervisinya berjalan dengan lancar? Ya, saya nanti minta bantuan pada teman sejawat saya dalam hal ini guru pendamping, Ya. terus siswa dan wali murid nanti melalui WA group. Oh, seperti Iya. Jadi Ibu akan meminta bantuan, dukungan yang dibutuhkan itu dari siswa itu sendiri, kemudian guru pendamping dan juga wali murid ya, biar ketika supervisi itu bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Bu ya. Baik, kira-kira itu komitmennya kapan akan dilaksanakan? Secepatnya. Oh, secepatnya. Secepatnya lebih baik. Iya, lebih secepatnya ya. Baik, akan komitmen secepatnya akan istilahnya koordinasi gitu ya. Baik, mungkin dari tadi kita sudah bercakap-cakap dari tadi, mungkin Ibu bisa mengambil kesimpulan dari yang kita diskusikan hari ini Bu. Kesimpulannya ya, saya nanti kan akan ada supervisi, nanti kan saya akan membuat RPP, memilih materi, terus menyiapkan ragam mainnya, betul Bu, anaknya sesuai dengan minat anak, betul. Dan beserta penilaiannya juga. Baik, setelah kita melakukan percakapan ini, diskusi ini, kemudian Ibu sudah bisa mengambil kesimpulan, ya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah plong. Dalam arti sudah terlaksana. Jadi sudah artinya bebannya sudah berkurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Saya doakan besok pelaksanaan supervisinya berjalan dengan lancar, sesuai dengan materi rencana pembelajaran yang Ibu buat, begitu Ibu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat-sehat. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, assalamualaikum, apa kabar? Baik. Ke atas raih bintang-bintang, tangan ke samping seperti burung berenang, tangan ke depan seperti berenang, tangannya dilipat duduk dengan tenang. Doa mau belajar. Robbi zidni ilma, ya Allah limpahkanlah aku ilmu. Anak-anak ya, kemarin anak-anak kan memilih tentang luar angkasa toh, ingin mengenal astronot. Iya. Nah, hari ini gurunya akan memperlihatkan video. Nah, ini videonya ini nak. Akan belajar tentang astronot. Astronot adalah orang yang bekerja di luar angkasa. Untuk pergi ke luar angkasa harus menggunakan roket. Dia bekerja di stasiun luar angkasa guna mengamati fenomena luar angkasa dan meneliti benda-benda luar angkasa. Saat bekerja, dia harus menggunakan pakaian khusus yang dilengkapi dengan helm, alat komunikasi, dan tabung udara. Siapa yang bisa jadi astronot? Pria dan wanita bisa jadi astronot setelah lulus pelatihan dan memenuhi syarat. Untuk tahu apa aja persyaratan harus dan dilalui untuk ada informasi dan advice untuk Tepuk tangan. Bila aku mau belajar, maka aku harus tentang 1, 2, 3, 4. Diam, cek. Dan mereka
apa tadi? Mengenang apa? Mengenang luar angkasa. Mengenang apa? Selain roket? Mengenang apa tadi? Roket sama apa? Astronot tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Waalaikumsalam, Bu Indah. Terima kasih Bu Tuti untuk waktunya. Ya, hari ini kita kegiatannya adalah percakapan pasca supervisi nih Bu ya. Pasca supervisi yang kemarin kita sudah melakukan pra observasi, kemudian Ibu kemarin juga sudah melakukan supervisi di kelas ya. Iya. Sekarang baik Bu, mungkin langsung saja. Ini nanti hari ini kira-kira obrolan nanti kira-kira apa yang Ibu ingin harapkan? Harapan saya supaya ada perbaikan-perbaikan dalam mengajar yang sudah disupervisi kemarin. Nah, sekarang Ibu sebagai pengamat, saya mohon masukan dari saya. Baik, artinya hari ini minta masukan ya, Iya. soalnya dari supervisi kemarin. Sebelumnya perasaannya Ibu bagaimana sekarang? Alhamdulillah lega karena pada proses belajar kemarin ada persiapan dan persiapan itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Artinya sekarang sudah lega ya Bu, Iya. karena kemarin kita memang sudah membahas perlunya persiapan ya sebelum kita pelaksanaan KPR. Baik, kalau dilihat kemarin, supervisi kemarin, kira-kira strategi yang sudah Ibu rancang itu sudah terlaksana belum? Untuk strategi sudah terlaksana ya, kadang pada proses pembelajaran kadang ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan. Maka seperti apa, anak melakukan kegiatan, memilih kegiatan, ada yang mengikuti instruksi, ada juga anak yang tidak mengikuti instruksi malah jagoan sama temennya. Ya, itu malah pekerjaannya itu tidak terselesaikan. Ya, Artinya ya. akhirnya tidak terselesaikan. Artinya strategi yang sudah Ibu rancang Iya. kemarin itu sudah dilaksanakan, walaupun dalam kegiatannya prosesnya itu tergantung juga sama anak ya. Iya. Iya. Baik Bu, kemudian untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai? Kalau tujuan pembelajaran alhamdulillah sudah tercapai. Iya. Nah, itu kan anak bisa memahami apa itu astronom, bagaimana astronom bekerja, juga perlengkapan yang dipakainya, juga menambah atau meningkatkan pemahaman untuk anak, meningkatkan literasi anak, kemampuan membaca, keterampilan berhitung. Iya. Dan juga anak di situ berkolaborasi dengan baik. Berkolaborasi, berarti bersosial, Iya. dengan temannya berrelasi ya. Iya, baik Bu. Kemudian praktek baik apa ya Bu ya yang mungkin Bu Tuti mau diperbaiki untuk kedepannya? Yang pertama adalah persiapan, sangat penting sekali. Ya, persiapan itu ya. Persiapan untuk membuat perencanaan, menyiapkan ragam mainnya, terus menyiapkan sesuatu hal yang dibutuhkan anak, Ya. seperti APE yang merangsang minat anak dan memancing pemahaman anak, serta dalam penyampaian pakai menggunakan IT untuk memutar video. Dengan video itu kan anak akan tertarik, juga gambar-gambar yang menarik juga, agar anak nanti bisa terkondisikan, bisa belajar dengan baik. Ya, artinya ada rencana tindak lanjut yang akan Ibu Tuti lakukan setelah adanya supervisi kemarin dan percakapan kita sebelum observasi itu ya Bu ya. Jadi yang kedua, untuk mengkondisikan anak, saya memakai eksplisit, menggunakan SBK juga yang Iya. bervariasi biar anak-anak itu lebih fokus lagi ya Bu ya. Iya. Baik Bu Tuti, kira-kira Bu rencana atau komitmen dari rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan tadi kapan akan dilaksanakan? Ya, sesegera mungkin. Saya akan membuat RPP, mempersiapkan sebelum belajar dan penggunaan IT untuk memutar video pembelajaran yang menarik bagi anak. Terus karena dengan video itu anak akan muncul pemahamannya dengan jelas. Dan saya lebih aktif akan mencari informasi, materi, kemudian mencari
pengetahuan tentang ketekaan, maaf. Iya. Ya, dan lebih aktif di organisasi gugus ketika kaki. Seperti apa Bu? Seperti KKG, Oh, KKG. terus pelatihan-pelatihan. Pelatihan dalam bentuk apa Bu? Kalau bisa saya Seperti workshop pelatihan ke pengembangan gitu gitu. mungkin pelatihan baik di online Ya, maupun ya, bisa bisa ada aja. dari program dinasan mungkin secara mandiri juga Hmm, seperti insya bisa Allah. ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian tadi sudah ada rencananya, kemudian kapan akan dilaksanakan, kira-kira tolak ukur keberhasilan Bu, keberhasilan apakah rencana itu bisa berhasil apa, lalu itu tolak ukurnya menurut Bu Tuti seperti apa? Anak senang di kelas, Anak senang ya, di kelas. bisa mengkondisikan kelas dan anak bisa menerapkan budaya positif untuk kegiatan seharian. Oh, artinya ketika panjenengan pengembangan itu Bu Tuti bisa istilahnya membuat anak-anak itu senang di kelas. kelas. Dan Seperti apa? terkondisikan. Senang di kelas. Ya, anak aktif, terus apa ya? Ya, anak kan memilih sesuai minatnya gitu loh. Hmm. Terus anak lebih kreatif. Istilah betah ya Bu ya, Iya. betah di Di kelas, dalam dia kelas, juga ya. fokus seperti itu ya Bu Tuti. Iya. Mungkin kadang juga ketika dijemput orang tuanya malah masih pengen Iya, jadi main, iya, pengen main di melanjutkan mainannya. iya, nggak pulang-pulang ya Bu ya. Iya, baik Bu. Sekarang untuk dukungan Bu, kira-kira dukungan yang dibutuhkan Bu Tuti agar rencana pengembangan panjenengan itu dan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama teman sejawat, Teman sejawat Oke. tentunya ya. orang tua, terus teman-teman di gugus KKG, sama murid. Ya, mungkin selain dari teman-teman itu mungkin bisa nggak Bu komunitas praktisi yang lainnya. Tidak, mungkin di gugus kan istilahnya hanya di kecamatan. Ya. Mungkin Bu Tuti dulu pernah kuliah itu punya Ya, betul. istilahnya grup Ya, seperti itu dari mungkin bisa. grup kuliah, Iya. bisa. Jadi biasanya kan di grup itu ada yang berbagi, yang berbagi Bisa pengalaman. mulai dari situ. Iya. Mungkin mana juga bisa Bu. Ya, Tuti melihat dari YouTube mungkin bisa. bisa dari apa? Bu Tuti mesti punya sosial media banyak. Dari TikTok juga bisa. Ya, TikTok, memakai sosial media yang Iya. Bu Tuti punya kan seperti apa juga. Iya. Itu ya Bu. Saya lebih di TikTok gitu ya. Oh, TikTok ya. Banyak juga kepo di situ Iya, jadi sumber-sumber sumber-sumber belajarnya dari situ. Ya, biar panjenengan punya banyak ilmu di mana bisa apalagi kreativitas untuk anak kan bisa digali di situ, Iya. bisa buat apa, bahan apa atau Iya. hasil karya apa itu mungkin bisa digali di situ ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Kemudian selain itu Bu, mungkin masih ada lagi Bu yang pengen Ibu rencanakan? Apa ya? Ya proses dari pertanyaan tadi. Ya. Nah, Terus belajar dan iya, belajar ya Bu saya ya. ingin terus belajar, tetap belajar gitu, untuk mencari ilmu Iya, agar lebih baik. artinya belajar sepanjang hayat Iya. seperti itu ya. Ya. Kemarin Bu Tuti sudah membuat rencana pembelajaran, kemudian ragam main yang sesuai dengan pemetaan minat belajar Iya. anak, Iya. di mana itu kalau kita di JGP itu istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Kalau Bu Tuti mana Bu Tuti apa Kalau menurut saya itu pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berbeda-beda ya. Berbeda-beda karena setiap anak itu karakternya berbeda-beda. Nah, ada yang kayak belajarnya melalui visual, ada juga yang melalui audio, bahkan kinestetiknya. Nah, itu. Terus bagaimana untuk memfasilitasi anak untuk mendapatkan pengalaman itu secara bersama? Pengalaman belajar Iya, pengalaman untuk belajar. anak ya, karena memang kalau dilihat itu setiap anak mempunyai karakteristik berbeda-beda, mempunyai minat yang berbeda-beda, walaupun materinya satu, tapi mereka dalam proses pembelajarannya mendapatkan pemahaman belajar yang Menerimanya. berbeda. Ada yang visual dengan melihat, ada yang audio Iya. radio mendengar, kemudian dia harus bergerak baru dia mengundang, oh itu pengalaman materinya di mana itu. Iya ya Bu Tuti.
Baik Bu, tadi sudah ada diferensiasi, kita sudah singgung. Memang ada juga kompetensi sosial emosional Bu, ya. Itu kemarin sudah nampak bahwa kalau kita ketahui kompetensi sosial emosional itu ada 5 aspek ya Bu, ya. Itu tentang kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian ada manajemen diri, kemudian keterampilan berrelasi, dan satu tanggung jawab, ya. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu kemarin pembelajarannya sudah nampak itu. Ya. Baik Bu, selanjutnya ini ada yang mungkin ada lagi Bu, kira-kira kegiatan apa yang bisa memunculkan budaya positif Bu? Dalam pembelajaran kita ya, itu harus ada pembelajaran yang harus ada kesepakatan. Kesepakatan main itu dilakukan sebelum melakukan kegiatan agar anak nanti kalau udah ada rambu-rambunya harus selalu diingatkan dan diulang-ulang agar tidak dilanggar. Kira-kira kesepakatan main seperti apa Bu? Biar anak-anak itu membiasakan diri untuk budaya positif tadi. Misalkan tidak boleh saya tidak boleh berebut dan mengambil mau melakukan kegiatan itu, memilih kegiatan ya tidak berebut. Terus tidak boleh menjelekan temannya, kadang ada ngolok-ngolok gitu. Mungkin bisa Bu itu tadi dengan menggunakan kalimat tidak boleh negatif, mungkin bisa diganti dengan kalimat yang lebih positif, mungkin seperti itu ya Bu ya. Berarti tidak boleh berebut, itu mungkin bisa memakai kalimat tertib, tertib, kemudian bisa saling menyayangi, membiasakan dengan kalimat-kalimat yang positif, seperti itu ya Bu ya. Dan mungkin anak juga bisa setiap kali kesepakatan kelas itu diulang-ulangi. Karena misalkan kalau anak selalu diingatkan. Iya betul ya. Setiap proses belajarnya itu harus selalu diingatkan. Tidak anak itu melanggarnya. Anak itu ada motivasi dari dalam dirinya, lagi tanggung jawab dari dirinya untuk membiasakan dengan kebiasaan yang baik. Seperti itu ya Bu ya. Tadi umpan baliknya yang sudah panjenengan utarakan tadi akan ada kesepakatan kelas dan selalu diingatkan supaya terjadi budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Untuk ada lembaran yang perlu diisi, ya, tentang rencana pengembangan diri. Ya, kira-kira Ibu mau fokus di mana Bu pengembangan diri? Di IT. Oh di IT. Iya, IT. Iya. Karena dengan IT kita. IT yang sini seperti apa Bu? Video. Video. Atau hanya bisa melihat, atau mungkin Bu Tuti akan membuat sesuatu yang spektakuler, membuat video pembelajaran. Iya, ya seperti itu, seperti di YouTube itu deh. Kita kan lihat di YouTube dulu, melihat video pembelajaran. Kan kalau pakai video kan anak-anak nanti tertarik gitu. Lebih tertarik karena ada gambarnya gerak-gerak. Itu. Dan lebih mengenal serta menumbuhkan pemahaman pada anak. Seperti itu ya Bu. Ya, anak tertarik dengan pembelajaran ya. Kira-kira tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya anak-anak lebih semangat dalam belajar. Ya, lebih semangat dalam belajar dan belajarnya kan sambil bermain. Jadi kelas itu bisa terkondisikan. Ya, dengan seperti itu anak-anak juga terkondisikan ya Bu. Baik Bu. Dukungan untuk keberhasilannya mungkin bisa saya ulang Bu. Keberhasilan karena atas komitmen atas membutuhkan dukungan. Iya, itu tadi dari kerjasama kita, itu kerjasama dengan teman guru, ruangan yang nyaman, terus orang tua, teman-teman guru di gugus atau di organisasi KKG, juga siswa, dan juga ibu kepala sekolah yang mempunyai kerjaan. Sebagai pembuat bisa ya Bu, dari warga sekolah dan mungkin komunitas. Iya. Kira-kira kapan akan dilakukan Bu? Waktunya ya secepatnya lah. Iya. Iya. Ya alhamdulillah Bu. Sekarang bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sudah. Setelah saya coaching. Iya. Jadi pertama kan saya juga dikasih pertanyaan, nanti kalau nggak bisa bagaimana jawabnya. Dan tapi ya alhamdulillah saya dapat pengalaman, dapat wawasan tadi gitu. Diferensiasi ya. Terus kata yang asing. berarti menambah wawasan. Iya.
Kami mohon maaf tadi banyak sekali pertanyaan karena memang kita harus bertanya dan menggali dari panjenengan sendiri. Misalkan kalau ada masalah itu panjenengan itu bisa memberdayakan diri sendiri, mencari solusi dari panjenengan sendiri. Jadi kita itu tidak menggurui, kita hanya percakapan coaching itu kita hanya membimbing, menuntun, memfasilitasi dari ibu untuk memecahkan masalahnya sendiri. Demikian Ibu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.